Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Didin ya? Iya, betul. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo, duduk. Ya. Lagi ngapain nih, Pak? Jadi beri pakan ikan. Oh, makan ikan. Tadi saya nyari-nyari rumah Bapak, ternyata ketemu juga di sini. Oh, gitu. Mbaknya dari mana ya? Saya dari Purwokerto, Oh, Pak. dari Purwokerto aja. Iya. Saya Iya. mau beli ikan nih, Pak. Oh, gitu. Ikan apa aja nih, Pak? Ini koi semua itu, banyak koi. ikan-ikan koi. Mungkin dari belakang juga banyak itu ikan-ikannya. Ada banyak ikan di Ada, belakang. Mau ke belakang sekarang ya, Pak? Boleh, Ya? boleh. Pak? Oke, mari, Pak. Gimana nih Mbak Putri? Saya mau ini, Pak, cari koi. Oh. Tapi saya mau cari yang buat pemula. Oh, kayak Karena gitu. saya kan belum pernah miara koi. Oh, kayak Saya gitu. pengen cari yang koi yang paling gampang dibudidaya gitu, Oh Pak. iya. Persiapan yang di rumah udah ada apa aja itu? Oh, kalau persiapan saya belum persiapan, baru Oh. milih pengen cari koinnya dulu, belum ada apa-apa, baru nyiapin lahan aja. Oh gitu. Ya mungkin saya bisa jelasin itu untuk di belakang juga ada untuk media-medianya supaya airnya bisa berkualitas tuh. Oh, berarti menyediakan peralatan untuk ikan koi dan kolamnya juga Iya, ya, Pak? betul. Oh, di mana tuh, Pak? Di sini. Oh, di Monggo. belakang. Oh ya, Ya. Pak. Di sini Mbak, kita menyediakan filterisasi kolam sama proses pembuatan peralatannya itu. Gitu. Fotonya ini bikin sendiri semua, Pak, yang proses. Iya, rata-rata bikin sendiri. Kayak ini namanya skimmer itu. Steamer. Iya, Oh, untuk apa, Pak? itu untuk penyaringan di permukaan air. Oh, untuk pembuangan. Iya, di air kolamnya. Untuk yang itu lagi buat seser. Buat sesar ikan. Iya, itu, sesar Pak. ikan itu. Jadi Sesar. di sini tuh menyediakan selain ikan koinya juga menyediakan filternya Iya, juga dan sama peralatannya. media, sama perlengkapannya. Kita juga bisa buatin jasa pembuatan kolam kayak gitu. Misalkan dari teman-teman ingin sharing-sharing gratis kok, datang Oh, aja berarti langsung. bisa langsung ke sini Ya, ya, Pak? langsung konsultasi ke sini bisa gratis. Apa, Pak, gitu. namanya, Pak? Itu di Didi Sandore Shop. Didin Sandore Shop. Didi Sandore Shop itu udah ada dari Instagram, Facebook, sama Tokopedia juga ada di situ, udah lengkap. Jadi selain menyediakan kebutuhan kolam dan ikannya juga, Iya, itu juga memberikan pelayanan untuk konsultasi ya, Pak? betul sekali itu Keren Mbak. sekali. Ini semua ini dikerjakan berapa orang kira-kira? Itu kalau yang di sini aja itu sekitar ada 4 orang, kebetulan ini yang satu lagi nggak berangkat, yang di Cilacap juga pun ada, itu ada 6 orang itu di Cilacap itu. Bentar kalau proses produksi di sana selesai tinggal dilemparkan ke sini, di sini untuk pemasarannya gitu. Untuk pembuatan alat-alat ini pengirimannya kemana saja, Pak? Kita di kota-kota Indonesia udah pernah, paling jauh timur itu di Sorong, Papua. Oh, sampai ke Papua juga? Daerah Sumatera juga ada, yang daerah Jawa-Jawa juga ada. Untuk saya itu tujuannya untuk menjalin kerjasama sesama reseller sama
jasa pembuatan kolam itu. Untuk retail juga mempersilahkan juga, mungkin langsung bisa datang ke sini atau Oh, bisa langsung datang ke sini ya Pak ya. Jadi ini pusatnya Diajak. tempat untuk pembuatan. siap, betul sekali. Ini juga banyak peralatan, ada bak fiber. Dari pemula semua bisa Bisa, konsultasi ke sini. bisa gitu ya, Pak? sekali, benar. Bisa. Jadi yang belum tahu apa-apa seperti saya gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira apa Pak yang pertama kali dibutuhkan untuk memelihara koi? Peralatan apa saja dasarnya? Yang penting itu lahan dulu lah ya, lahan. Terusan nanti itu kita bikin mau kapasitas kolamnya seperti apa, medianya mau jenis ikannya seperti apa, itu bisa langsung aja untuk kesini gitu ya Mbak. Kalau untuk pemula sendiri yang penting itu untuk kapasitas volume air itu harus diperhitungkan sama kapasitas kolam sama tempat penyaringannya gitu, untuk menghasilkan air yang berkualitas. Dasar ikan koi yang bagus itu yang penting nomor satu air yang berkualitas dulu, baru kelanjutannya lebih enak, itu bisa bertahan hidup, bisa lebih lama gitu. Oh begitu. Berarti nggak asal piara aja di akuarium gitu ya Pak? Semuanya harus Iya, dipersiapkan kalau piara iya, koi ya Pak? betul. Saya Nggak perlu lahan yang lebar-lebar Lebar. luas, yang penting bisa dibikin minimalis Oh gitu. begitu. Jadi lahan sempit sekalipun atau di dalam kamar bisa Pak? Bisa sekali, piara ikan koi di dalam Iya, kamar. bisa Wah, sekali. Saya jadi pengen milik koinya dulu nih Pak. Oh, siap. Oke. Ke sana lagi Pak? Iya, ke Oh, iya, sana Pak, lagi. monggo. Iya. Pak, di sini menyediakan ikan koi jenis apa aja nih Pak? Itu banyak sih variasinya. Ada soa, ohaku, shiro, koromo, susui, dan banyak lainnya itu. Itu dari apa nih Pak? dari size yang 15 cm sampai yang 60 cm juga ada. Dari yang kecil sampai yang paling Yang besar. paling besar, Kalau yang itu. paling besar itu ukuran berapa tuh Pak? Di sini sementara masih 60 cm. Oh masih 60 cm. Iya. Kenapa sih Pak memilih bisnis koi ini kalau saya boleh tahu? Oh gitu. Iya, sebenarnya saya dulunya penjual topi, Mbak. Oh penjual Nah, kopi. merambah ke sini berarti tahun 2017 itu mau menggeluti di media filter kolamnya itu. Terusan lambat laun untuk yang pandemi kemarin 2020 diajak teman sebenarnya itu mau untuk usaha ikan Diajak koi teman gitu. Untuk usaha koi. Iya. Berarti awalnya dari temen ya Pak ya? Dari teman. Sebelum usaha koi ini apa di usaha filter dulu. Filter dulu. Filter itu topi. Ada topi. Kenapa Iya. jauh sekali Pak? Kenapa yang dipilih itu koi bukan ikan yang lain? Iya, kalau koi itu sebenarnya itu keuntungannya lumayan dari misalkan pembesaran aja itu dalam jangka 2 bulan aja itu kalau lagi bekerja itu bisa menghasilkan lebih besar dari ikan konsumsi pastinya itu. Dan itu ada
bonus, dalam arti ada yang kualitas yang misalkan kualitas kontes, satunya bisa harganya fantastik gitu. Jadi ini dijualnya tuh ke umum juga dan ke penghobi juga ya Pak Ke ya? umum Pak, penghobi gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk menentukan kualitas kontes itu gimana Pak? Ya dari skin, body, warna tajam, pokoknya prospek tuh. Apa harus ada treat khusus untuk Iya memelihara? pastinya. Yang satu dari posisi gennya, terusan sebelum kontes itu biasanya di keeping dulu lah, terus 1 bulan atau setengah bulan, supaya tajam warnanya, nggak pudar, baru dikonsekan. Nah, saya penasaran Pak, dulu waktu pertama kali Bapak buka usaha budidaya koi ini, Iya, memang sebelumnya sudah ada pengetahuan tentang koi atau sama sekali belum tahu nih Pak? sama sekali belum Oh, tahu. sama sekali belum tahu Iya, Pak? Berarti harus belajar dulu tentang Iya, koi. betul. Semuanya benar-benar mulai dari nol. Iya, mulai dari nol itu. Tapi maju ke sini sama teman saya sharing-sharing, akhirnya memberanikan diri lah bahwa koi itu sebenarnya itu menggiurkan, menguntungkan kayak gitu. Dan ada pasti untuk resikonya ya juga pasti ada, tapi untuk mengantisipasinya sharing di komunitas kayak gitu. Tadi kan Bapak menyinggung tentang resiko nih Pak. Iya. Kira-kira selama Bapak membangun usaha ini, resiko apa yang pernah Bapak alami? Atau mengalami keterpurukan? Atau wah ini gagal nih atau gimana? Ya pasti. Gimana tuh Pak? Bisa diceritain Pak? Bisa pasti itu jatuh bangun terus itu. Awalannya itu beli ikan borongan itu nggak tahu kenapa itu kena virus, itu hampir 50 ekor 100 ekor itu tumbang Oh ya, semua. berarti pertama kali usaha itu nggak langsung berhasil gitu? enggak langsung. Ikannya Iya. kenapa-napa dulu? Enggak. Saya penasaran nih Pak, saya boleh nanya nggak kira-kira Boleh. omset per bulannya berapa sih untuk usaha koi ini sendiri? Kalau usaha koi ya sebenarnya sih naik turun ya, tapi di harga rata-rata itu ya sekitar 20 juta itu 20. pemasukannya itu 20 juta dari hasil ikan koinya sendiri Ikan gitu. koinya sendiri. Itu bersih 20 juta, profitnya? Ya profitnya itu alhamdulillah. Ya, pemirsa, saya sedang mewawancarai Pak Didin selaku pengusaha budidaya ikan koi yang tadinya nggak ngerti sama sekali tentang koi ya Pak ya. Iya betul sekali. Akhirnya bisa sampai di titik ini di mana penghasilan beliau sudah mencapai angka 20 juta per bulannya. Keren sekali kan ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus kalau saya pengen beli nih Pak, yang buat pemula kira-kira yang ukuran berapa nih? Ya sekitar ukuran 20 23 itu ya juga enak dipandang ya. Wah, dari harganya nggak juga terlalu mahal, terus nggak terlalu kecil juga. Untuk dari 20 sampai 23 kan perkembangannya lebih cepat, apalagi kalau di puspakan yang bagus itu perkembangannya jauh lebih cepat. Nah, kalau misalnya buat kasih makannya sendiri itu ada aturannya nggak sih? Apa harus ikan ini seberapa banyak atau ikan tuh makan terus gitu? Mending kalau saya pribadi sendiri Ya. makanin sedikit tapi sering gitu. Oh, gitu. Jadi sering tapi dikit-dikit aja. Sedikit gitu iya, ya. mending ya gitu. Jadi sambil nyawang gitu, Iya. sambil lihat-lihat ikan, dia kasih makan. Ada juga yang itu 3 kali sehari ada. Berarti nggak ada waktu khusus untuk kasih makan gitu. Iya betul. Kalau untuk filternya ini semua menggunakan apa Pak Bapak di sini? Filter kita menggunakan dari media mekanik, biologi, sama kimiawi. Semua tersedia di sini ya. Langsung tersedia, nggak Iya, perlu beli ya Pak nggak ya, perlu semuanya beli. langsung ada di sini. Iya. Sepaket. Paket itu Wow. kita juga menyediakan paketan untuk tongnya buat filterisasi gitu. Berarti di sini kalau misalnya yang ukuran dewasa itu untuk siap bereproduksi itu umur berapa Pak? Yang siap berproduksi 1,5 tahun loh. Kalau kita patokannya di ukuran
Oh, patokan ukuran. Pokoknya kalau ukuran 50 cm ke atas kita siap pijah. Oh, apakah Bapak juga ada kolam pemijahan dan sebagainya untuk Oh ikan ada. koi, Pak? Aduh, kecipratan saya. Koinya nakal. Iya nih. Ada. Kita juga lagi membuka juga dan udah tersedia untuk pemijahan sama pembesaran tempat gurayaknya juga. Ada Pak, di sini Pak. Ada di sebelah. Ada di sebelah. Oke. Saya boleh lihat nggak Pak? Boleh. Oke. Pemirsa, sekarang saya mau ke kolam pemijahan ikan koi bersama Bapak Didin. Saksikan terus inspirasi kita. Mbak, saya udah ada tersedia 2, ini juga lagi buat lagi 2 kolam lagi untuk memperlebar. Wah iya Pak. Ya Nah, kan? ini ya Pak ya kolamnya. Iya, ini untuk anakannya gitu, untuk anakan yang 7 hari itu. Oh, ini usia 7 hari. 7 hari. Ntar kalau 1 minggu lagi siap jual itu. Kecil-kecil sekali, lucu ya Pak ya. Iya. Ini satu kolam ini isi berapa ekor Pak? Untuk yang baru netas. Baru netas itu bisa puluhan ribu. Oh, puluhan. Iya. Makannya apa Pak? Itu pakai cacing sutra, ukuran segini itu cacing sutra itu. Yang udah besar lagi ada sebelah saya itu udah, tapi rata-rata udah banyak yang kejual itu. Ini kolam ukuran berapa Pak? Ini ukuran 3x2, tingginya 70. Apakah airnya juga mempengaruhi? Nggak boleh tinggi banget, atau seukuran gini airnya harus seberapa banyak? Iya, kalau air jangan tinggi-tinggi, yang penting itu Gitu ya. ntar kalau udah selesai baru diganti airnya itu, kalau udah diambil semua ikannya. Oh, Yang penting itu pus pakannya untuk cacingnya sendiri. berarti yang kecil itu harus lebih banyak makannya ya Pak? Iya betul. Apakah rawan mati juga untuk ukuran yang baru netas ini? Iya pasti pengaruh cuaca juga bisa itu. Kalau terlalu dinginnya juga rata-rata pada Mati? nggak jadi. Iya, betul. Oh, itu nih Pak ya. Banyak banget itu Mbak. Iya Ini Pak. juga yang besar-besar nih. Ada cuman sebagian besar udah ada yang dijual. Ini sisa-sisanya. Nah itu pakannya udah beda lagi Mbak. Untuk satu kolam ini isi berapa ikan Pak? Yang ukuran segini? Ukuran segini bagusnya itu untuk ukuran segini ya cukup 1000 aja udah cukup itu. Satu kolam isi 1000 ikan? 1000 ikan. Ntar kalau udah besar lagi itu harus dipisah, maksudnya jangan terlalu, populasinya kan banyak jadi Iya. banyak, itu harus dipisah jadi beberapa kolam lagi itu. Berarti untuk di kolam ini sampai ke kolam, ada kolam pembesarannya ya Pak? Iya, Ya? iya betul. Untuk sampai di kolam pembesaran itu, di kolam yang ini berapa lama Pak? Ya di sini cukup 1,5 bulan udah bisa diangkat. Sebagian ditaruh di sini enggak masalah, tapi sebagian di kolam Kolam pembesaran, kolam tanah. Kalau usia segini tuh sudah bisa dijual belum Pak? Atau ada minimal ukuran berapa sampai siap jual gitu? Nah ini kan sisa-sisa Mbak, jadi udah ukuran segini berarti aja sudah boleh dijual. udah siap jual ini. Biasanya belinya borongan Pak? Orang. Iya, rata-rata orang ngambil minimal itu 500 piece, 500 ekor 500 maaf. ekor, iya. Iya, ada yang 1000, 2000 sampai 5000 itu. Lumayan menjanjikan Mbak untuk
ikan koinya itu budidaya atau jual beli. Dan kita di sini kalau mesti yang ngambilnya dari sini bisa udah besar bingung buangnya kemana, itu bisa nampung, saya bisa nampung. Jadi misal saya beli bibit nih, Iya. nah di rumah saya ada 1000 nih. Iya, Wah bingung nggak ada tempat, saya bisa kirim ke sini lagi. bisa Oh, sekali Bisa ya. titip jual atau menjual ke sini Pak? Bisa menjual langsung ke tempat kami juga bisa. Oh, Bisa. Balik lagi ya Pak ya? Iya. Ya, pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Didik selaku Iya. pembudidaya koi di Didik Sandore Koi. Nah, Pak, terakhir nih Pak, saya pengen nanya sebelum saya milih ikan, harapan Bapak ke depan itu apa sih Pak? Harapan ke depan ya tetap semangat untuk teman-teman penghobi seperjuangan, pokoknya jangan patah semangat, tetap pantang mundur gitu. Oke, terima kasih Pak waktunya. Nah, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan inspirasi kita. Dan bagi teman-teman semua atau pemirsa yang ingin bisnisnya diliput atau bisa tanya-tanya atau apa banyak hal, bisa follow Instagram kami atau subscribe YouTube-nya di bawah sini. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Semangat.